Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari salah satu kebahagiaan di kehidupan seorang mukmin dan mukminah adalah dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban-kewajibannya. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua salat subuh berjamaah, menunaikan kewajiban yang agung ini. Salah satu ibadah yang besar yang membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Kemudian alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah berzikir kita dimudahkan untuk duduk di majelis ini. Dan ini adalah bagian dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadits yang agung. Dan di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berisi 4 kalimat permintaan yang beliau sebutkan mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab As-Sahih dari jalur Abu Malik Al-Ashja'i, meriwayatkan dari ayahnya Tariq bin Ashyam Al-Ashja'i. Ayahnya ini seorang sahabat yang mulia. Jadi beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Kemudian orang tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu Rabbi?" Wahai Rasulullah, bagaimana saya berucap ketika saya meminta kepada Rabbku, meminta kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul," katakanlah. Ini perintah doa yang beliau ajarkan. Kata beliau, "Allahumma gfirli, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni." Iya. Dia kata itu 4 ya. Ya, kalau di prakteknya, di penghitungan, Nabi beginikan tangannya. Kemudian beliau hitung 4 doa. Allahumma gfirli warhamni warzuqni wa'afini. Beliau genggam semua jemarinya kecuali ibu jari. Kecuali ibu jarinya. Jadi beliau hitung 4. Kemudian kata beliau, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Karena 4
kalimat di dalam doa ini itu mengumpulkan untuk kamu segala kebaikan dunia dan akhiratmu. Iya. Ini luar biasa ya. Dari keistimewaan umat Islam ini. Kita itu diberi Al-Quranul Karim. Tidak ada kitab yang lebih agung daripada Al-Quran itu. Kandungan makna Al-Quran itu mengumpulkan semua ilmu yang terdahulu dan belakangan. Seluruh makna kitab suci yang pernah diturunkan ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu datang dengan bahasa yang paling indah. Bahasa yang paling indah. Sastra yang paling mendalam di dalamnya. Demikian pula Nabi SAW itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa inni utitu jawami al-kalim. Saya diberi anugerah oleh Allah jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Beliau bisa mengumpul makna-makna yang luas dan banyak dan kalimat-kalimat yang ringkas. Ini keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadits yang mulia ini. Subhanallah, diajarkan kita doa. Dan di dalam doa ini, kalau dilihat segala yang diperlukan oleh seorang hamba di dunia dan di akhiratnya, itu terkumpul di dalam doa ini. Iya. Dan di kisah Nabi berucap doa ini juga pelajaran yang patut kita renungi. Karena orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi?" Wahai Rasulullah, bagaimana saya berucap kalau saya berdoa kepada Rabbku? Ini ciri kebaikan pada umat itu apabila dia selalu bertanya hal-hal yang baik. Bertanya hal-hal yang baik. Iya. Dan itu Nabi SAW banyak sekali ditanya oleh para sahabat. Kadang yang bertanya itu sahabat Arabi, ya, jadi orang Arab Badui, tinggalnya di pedalaman. Dia tidak tahu, ya biasanya mereka bermuamalah, berinteraksi dengan orang, bergaul dengan orang dengan hal-hal yang mereka anggap biasa, padahal itu di tengah orang kota dianggap kasar begitu. Jadi pernah Nabi SAW berjalan bersama para sahabatnya, dihadang oleh Arabi, dihadang, terus dipegang tali ontanya, ya, dipegang tali ontanya. Jadi kalau kita kan, wah ini mau ngapain ini, ngeri sekali nih. Dia orang mau jalan dihadang jalannya, dipegang tali ontanya. Ternyata Arabi ini bertanya apa? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku bagaimana saya bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ya bukan pertanyaan sembarangan dia tanya. Jelas ya? Nah itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang indah seperti itu. Para sahabat Nabi itu ada pertanyaan-pertanyaan mereka disebut di dalam Al-Quran. Ya, yas'alunaka wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau dan mereka bertanya kepada engkau. Ya, sekitar 8 tempat dalam Al-Quran. Itu karena semangat mereka terhadap agama ini disebut bahwa mereka bertanya supaya menjadi pedoman bagi umat ini. Jadi seorang itu kalau dia tidak tahu sebuah masalah
atau ada hal yang perlu dia pelajari atau ada kekurangan, dia tanya kepada orang yang berilmu. Dia tanya kepada orang yang berilmu. Iya. Dulu itu susah ya ketemu orang berilmu itu, kalau berjumpa kadang perlu perjalanan jauh. Ya. Dan tidak sulit. Tidak mudah seperti di masa sekarang ini. Kalau sekarang ini alhamdulillah jalan-jalan lurus, ada kendaraan, bisa menyambung cepat. Bahkan sekarang kita ada berbagai kemajuan teknologi. Orang bisa melihat pelajaran-pelajaran, hadir di majelis seperti ini secara langsung. Dan ada yang hadir secara tidak langsung melalui online. Iya. Itu kemudahan-kemudahan. Kemudian berhubungan, mau konsultasi, mau bertanya, itu mudah, dimudahkan di masa sekarang. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini patut kita syukuri. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat itu. Wa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Iya. Maka dia di sini bertanya, bagus sekali pertanyaan. Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Ya Rasulullah, bagaimana saya berucap kalau saya meminta kepada Rabbku? Nah, minta diajari bagaimana cara berdoa. Diajari bagaimana cara berdoa. Dan Nabi SAW ajari dia kalimat yang bisa dia pegang, bermanfaat untuk akhiratnya. Datang di dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga dari Tariq bin Asyam, kata beliau, kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu ay yad'u bihaula'il kalimat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada yang baru masuk Islam, maka Nabi ajarkan kepadanya salat. Nanti setelah diajarkan salat, maka beliau perintah supaya berdoa dengan doa-doa ini. Ya sama ya dengan 4 kalimat yang disebutkan. Tapi di sebagian riwayat ada tambahannya, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya, beri hidayah kepadaku. Ada tambahan beri hidayah. Wa'afini, dan berikan afiat, mu'afah kepadaku. Warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Iya. Jadi ini dari pengajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan doa-doa yang dengannya bermanfaat, iya, untuk umat Islam ini. Jadi para ulama sebutkan bahwa doa yang mustajabah itu, jadi Nabi ketika mengajarkan doa Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, rahmatilah saya, wa'afini, beri rezeki kepadaku, warzuqni, dan beri afiat kepadaku, warzuqni, dan beri rezeki kepadaku. 4 kalimat. 4 kalimat. Allahumma, apa artinya Allahumma? Itu panggilan ya. Itu sama dengan kata ya Allah. Jadi panggilan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari etika berdoa, adab berdoa, kalau seorang itu memohon kepada Allah, maka dia sebut dulu nama-nama Allah yang paling bagus. Asmaul Husna, disebut Asmaul Husna di depannya. Iya. Nah itu di sini digunakan
Allahumma artinya ya Allah. Kadang kita baca ya Rabbana atina, ya kan? Berarti di depannya pakai apa? Rabbana. Iya. Allahumma gfirli warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah saya, rahmati saya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebut Asmaul Husna, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Dan kadang disebut dari sifat Allah. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu. Sifat Allah yang Maha Agung. Saya berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu. Jangan sampai saya kena musibah tiba-tiba dari bawah kakiku. Iya. Nah, itu juga bentuk dari bermohon dengan Asmaul Husna. Nah, itu penerapan perintah Allah di dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah Asmaul Husna itu. Nama-nama yang Maha Husna. Maka berdoalah kalian dengannya. Beribadah kalian dengannya. Jadi disebut dari Asmaul Husna. Iya. Baik. Sini mungkin ada yang bertanya. Apa kriteria doa yang mustajabah? Doa kalau seorang berdoa kepada Allah diharapkan lebih dikabulkan, lebih cepat diterima. Ya. Dan itu disebut oleh Nabi di berbagai hadits. Dan ketentuan-ketentuannya di berbagai ayat Al-Quran. Salah satunya ini. Kalau berdoa itu orang menyebut dengan apa? Asmaul Husna yang mencocoki. Jadi kalau minta rezeki, minta dengan nama Allah yang terdapat di dalamnya bahwa Allah Maha memberi rezeki, Maha luas pemberiannya, misalnya Maha merahmati, Maha menyayangi, Maha dermawan. Jelas ya? Kira-kira nama apa yang cocok? Hah? Misalnya nama Ya Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Yang Maha memberi rezeki. Ada nama lain yang cocok? Hah? Misalnya Ya Karim. Apa artinya Al-Karim? Al-Karim yang Maha dermawan. Ya kan? Ada yang lain? Misalnya Ya Rahman, Ya Rahim. Itu kan rahmat juga, bagian dari rahmat Allah. Baik. Kita bilang Ya Majid. Majid itu dari kelapangan, keluasan. Disertai dengan keagungan. Ya Wasi'. Yang Maha luas pemberiannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang Maha memiliki keagungan dan pemuliaan, yang memberi nikmat dan kemuliaan kepada hambanya. Ya Akramal Akramin. Yang paling dermawan dari semua yang dermawan. Khairul Raziqin. Sebaik-baik yang memberi rezeki. Kan banyak Asmaul Husna itu. Jelas ya? Ya, maka minta apa yang mencocoki doa. Minta apa yang mencocoki doa. Nah, dari situ kita perlu mempelajari Asmaul Husna itu apa. Iya. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari nama-namanya, sifat yang terkandung di dalamnya, makna, cakupan dan konsekuensi nama-nama tersebut, yaitu ilmu tersendiri. Dan ilmu ini sebab yang memasukkan orang ke dalam sorga. Iya. Jadi kalau orang belajar sholat, bagus atau tidak belajar sholat? Hah? Bagus kan?
Belajar zakat bagus atau tidak? Bagus. Ini syariat-syariat semua ini terkait dengan agama, ibadah yang kita lakukan. Kalau orang belajar tentang Allah, keagungannya, kebesarannya, nama-nama dan sifat-sifatnya, itu ilmu yang paling mulia di atas semua ilmu-ilmu. Iya. Karena itu kita harus memikirkan itu ya, bahwa kita ada kewajiban mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi semua orang akan melewati sakaratul maut. Dia tidak bisa bersyahadat la ilaha illallah kecuali kalau dia kenal Allah. Kita akan melewati alam kubur. Di alam kubur 3 pertanyaan. Salah satunya apa pertanyaan di alam kubur? Man rabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi? Kita akan ditanya tentang Allah. Nah, itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Apalagi di hari kiamat. Berdiri di depan Allah, Allah bertanya langsung kepada seluruh makhluk. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil mereka semua, kemudian Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka tandingan bagiku. Baik, karena itu kita jadikan ada waktu kita untuk mempelajari Asmaul Husna. Iya. Berusaha untuk mengkajinya. Alhamdulillah di masa sekarang ini banyak kemudahannya, di pelajaran-pelajaran banyak. Saya sendiri kadang saya ajarkan pelajaran khusus terkait dengan makna-makna Asmaul Husna. Kadang ikut di pembahasan buku-buku akidah. Sebab itu dari ilmu pokok di tengah umat Islam, harus kenal siapa Allah yang diibadahi. Untuk itu dia dicipta, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi doa itu kalau mau mustajabah doa, di antara syaratnya berdoa dengan Asmaul Husna yang apa? Mencocoki. Ya. Kalau diringkas yang sederhana, syarat doa mustajabah itu ada 10. Syarat doa yang apa? Mustajabah. Dikumpul oleh seorang ulama dari ulama Syafi'iyah, namanya Badruddin Ibnu Jamaah, dalam 3 bait syair beliau kumpulkan. Iya. 3 bait syair ini disebutkan oleh Subuki di dalam kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Kata Ibnu Jamaah rahimahullah, qalu syurutud du'ail mustajabi lana asyrun biha basyirid da'i bi iflahi taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnud dhanni ya sahi. Iya. Kemudian kata beliau apa namanya? Wa husnud dhanni ya sahi wa alla yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Makrunun bi ilhahi. Jadi syarat doa mustajabah itu kata para ulama, syurutud du'ail mustajabah ada 10. Kalau 10 ini terkumpul, beri kabar gembira kepada orang yang berdoa, dikabulkan doanya. Ya kalau mau berdoa itu ada etikanya. Ya kan? Ini kita mau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Allah yang memiliki alam semesta. Dialah yang memberi rezeki. Semua perbendaharaan harta dunia dan akhirat adalah miliknya. Jadi kalau mau mengetuk pintunya, ya itu ada etika dan adab-adabnya. Kalau mau diberi, nah, yang paling pentingnya ini ada 10.
Yang pertama tadi apa? Taharatun wa salatun ma'huma nadamun. Yang pertama, seorang kalau berdoa, itu berdoa dalam keadaan suci, bersuci. Sudah berwudu. Dia berwudu. Dan sebagian ulama mengartikan dia bersuci, maksudnya dia bertauhid. Bersih dari segala kesyirikan, bersih dari riya. Itu etika yang pertama. Yang kedua, salatun. Nah, kalau mau berdoa, pertama berselawat dulu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selesai doa, tutup lagi selawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syah di dalam hadits Fudalah bin Ubaid di Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Ini dua ya. Yang ketiga, ma'huma nadamun, disertai dengan taubat, penyesalan. Jadi kalau orang paling bagus kondisinya berdoa, kalau dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah, diadukan kefakirannya, diadukan kelemahannya, diadukan bahwa dirinya ini banyak dosa dan kesalahannya, dan dia bertobat kepada Allah dari segala dosa. Nah, itu paling bagus itu. Kondisi dia berdoa. Itu sudah berapa itu? 3. Yang keempat, waktun. Nah, dia cari berdoa itu di waktu-waktu mustajabah. Semua waktu boleh berdoa, silahkan. Tapi ada namanya waktu apa? Mustajabah. Waktu doa itu lebih diterima. Waktu doa lebih dikabulkan. Nah, kita alhamdulillah tiap hari ada. Di mana waktu doa itu lebih dikabulkan? Ya, contoh antara adzan dan qomat. Antara adzan dan apa? Dan qomat. Jadi kalau ada yang mau doa, ada yang permintaan, nah, sebelum adzan datang ke masjid. Begitu adzan, dia berdoa antara adzan dan qomat, pakai waktu di situ. Itu waktu mustajabah. Jelas ya? Dari waktu mustajabah juga di hari Jumat. Di hari Jumat. Khususnya antara sholat asar sampai sholat maghrib. Antara sholat asar sampai sholat apa? Maghrib. Ini waktu mustajabah berdoa. Yang ketiga, waktu mustajabah berdoa itu di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ya, jadi misalnya kita sekarang ya malamnya bagaimana cara menghitungnya? Kalau matahari terbenam pukul 6 sore, terus subuh terbit pukul 5 pagi, berarti ada 11 jam. 11 jam ini bagi 3. 11 jam dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, sepertiga yang terakhir, itulah yang disebut dengan nama apa? Sepertiga malam terakhir. Iya. Sepertiga malam terakhir. Jadi kira-kira pukul 2 atau setengah 3 sampai jam 5. Nah, itu waktu mustajabah berdoa. Karena syah dari berbagai riwayat, di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajib lah, may yas'aluni fa u'tiyah, man ista'adani fa u'idah." Ya, apa namanya? Man istaghfirani fa aghfiralah. Apakah ada yang meminta, aku berikan permintaannya. Ada yang berdoa, aku kabulkan doanya. Ada yang mohon ampun, aku ampuni untuknya. Ini waktu mustajabah juga. Baik, contoh lain waktu mustajabah. Ini banyak terjadi di masa sekarang ini. Waktu ketika turun hujan. Nah, datang di dalam sebagian riwayat, saat-saat yang bagus ketika berdoa itu ketika hujan. Ketika apa? Hujan.
Dari waktu mustajabah juga ketika musafir, seorang safar. Kalau safar itu diperhatikan ya, jangan perjalanan cerita-cerita saja. Ya. Tapi ambil waktu berdoa, sebab itu tempat mustajabah. Dari tempat mustajabah juga misalnya berdoa itu ketika sujud. Ketika sujud. Karena syah di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu. Perbanyak doa pada saat sujud. Baik, jadi ini yang keempat ya, syarat doa mustajabah. Cari waktu yang paling apa? Mustajabah. Baik, itu sudah 4. Sekarang yang kelima, waktun khusyu'un. Khusyu'un artinya dia berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk, hadir hatinya. Hadir hatinya. Iya. Jangan dia hafal-hafal doa itu saja. Kadang seorang kalau sudah hafal doa ya, kadang dia baca, dia tidak fokus artinya, maknanya. Jelas ya? Tapi dihadirkan khusyuknya. Dihadirkan kehusyukannya. Dia sangat berharap kepada Rabb-Nya, takut kepada dosa-dosanya. Dia mengagungkan dan membesarkan Allah. Nah, itu khusyuk dihadirkan di hatinya. Ini sudah berapa ini? 5. Kemudian yang keenam, wa husnul dhanni ya sahih. Dan berbaik sangka wahai temanku. Sahih itu dari kata sahibi. Ya, berbaik sangka. Ya, kalau berdoa itu berbaik sangka. Jangan bilang, oh saya sudah berdoa. Ya. Tidak dikabulkan untukku. Ya. Atau dia berdoa terus dia bilang, oh dek gagal gunana. Gak bisa seperti itu. Jelas ya? Tidak boleh orang berburuk sangka. Tidak boleh orang berburuk sangka. Tapi ketika dia berdoa, berbaik sangka kepada Allah. Iya. Ini saya berdoa. Doa ini ibadah besar. Allah perintah berdoa itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku. Aku akan kabulkan doa kalian. Iya. Allah janjikan dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentangku, katakan aku ini maha dekat. Aku kabulkan doa hambaku kalau dia berdoa kepadaku. Jadi janji Allah dikabulkan doa. Kita berbaik sangka. Nah, kata para ulama berbaik sangka di dalam doa itu dengan 3 hal. Berbaik sangka dalam doa dengan apa? 3 hal. Yang pertama, dia berbaik sangka kepada Allah bahwa doanya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang kedua, kalau yang dia minta berbaik sangka itu dengan meyakini kalau dia minta sesuatu lalu tidak diberikan, mungkin Allah telah mengganti permintaannya dengan sesuatu yang lebih bagus daripada itu. Jelas ya? Kalau seorang minta sesuatu terus dia tidak lihat permintaannya dikabulkan, dia berbaik sangka. Mungkin yang dia minta ini kurang bagus. Mungkin Allah sudah beri dia sesuatu yang lebih bagus daripada itu. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, berbaik sangka itu dengan kita meyakini kalau kita berdoa tidak diberi di dunia, maka pasti diberikan di mana? Di akhirat. Dikabulkan juga namanya. Tapi mungkin itu belum cocok untuk kita di dunia. Allah berikan di mana? Di akhirat. Diberikan di akhirat. Itu berbaik sangka namanya. Ini sudah berapa ini? 6.
Terus yang ketujuh, wa hillu qutin wa la yud'a bi ma'siyatin. Halal makanannya. Yang ketujuh, syarat doa mustajabah, dia makan dari harta yang halal. Iya. Nah itu Nabi pernah sebutkan ya, ada orang di perjalanan safar ini. Dia menadahkan tangannya ke langit. Ini berdoa mengangkat tangan ini dari sebab mustajabah doa juga ya. Ya, karena Allah itu malu ada hamba yang menadahkan kedua tangannya kepadanya, lalu kedua tangan ini kembali dalam keadaan kosong. Allah malu seperti itu. Jadi diberikan kalau dia minta. Dia sudah mengangkat tangan. Ini perjalanan mengangkat tangan terus dia berkata ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia pakai Asmaul Husna lagi. Sudah 3 sebab pengabulan doa. Tapi tidak diterima doanya. Ya, karena Nabi katakan mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana bisa dikabulkan? Iya. Maka seorang itu memperbaiki sumber penghasilannya. Rezeki yang halal itu berpengaruh pada doa seseorang. Pada doa seseorang. Ya. Jangan sampai dia minta sesuatu tidak dikabulkan. Itu gara-garanya ada hal-hal yang haram yang masuk pada dirinya. Baik, itu sudah 7. Yang ke-8, wala yud'a bi ma'siyatin. Jangan berdoa dengan doa maksiat. Doa memutus silaturahmi misalnya. Ya. Itu tidak diperbolehkan. 8. Yang ke-9, wasmun yunasibu. Dia sebut Asmaul Husna yang mencocoki yang kita bahas tadi ya. Dan yang ke-10, wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Disertai dengan dia memohon dengan sungguh-sungguh. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Minta dengan hati yang paling tulus. Iya. Ada di dalam sebuah riwayat ya, walaupun ada kelemahan. Jadi Nabi itu katanya ketika di hari Arafah, beliau berdiri memohon kepada Allah, mengangkat tangannya. Itu kayak anak kecil minta diberi makan. Kayak anak kecil minta diberi makan. Betul-betul dia mohon kepada Allah. Itu ilhah. Dan Allah cinta hamba yang seperti itu. Dia memohon kepada Rabbnya dengan apa? Segala kesungguhan. Jadi ini 10 syarat dikabulkannya doa. Iya, ada yang hafal 3 bait syair ini? Hah? Kalau hafal 3 bait syairnya mudah, hafal 10. Gampang dihadirkan. Qalu syurutud du'ail mustajabi lana asyrun biha basyirid da'i bi iflahi. Salatun ataharatun wa salatun ma'hum nadamun waqtun khusyu'un makrunun bi ilhahi. Wa hillu qutin wa la yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Itu mudah. Baik. Ya, belajar itu gampang ya sebenarnya. Yang penting belajar dengan benar. Ya, belajar dengan benar. Kalau saya tidak hafal 3 bait syairnya, saya sulit juga menghadirkan 10 itu apa tadi. Jelas ya, karena hafal bait syairnya mudah, mengingat 10 itu apa. Baik. Sekarang selesai sudah. Etika doa itu dimulai dengan Asmaul Husna. Allahumma, petai-tai doanya yang kita bahas. Allahumma ighfirli. Ya. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ada 4 ya. Coba sama-sama dulu supaya Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Nah, ini 4 ya. Jadi yang pertama Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah saya. Wah, ini subhanallah. Iya, betul-betul mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Itu dalam Al-Quran itu banyak sekali seruan para nabi dan para rasulnya. Iya. Dan di antara seruan mereka itu adalah
mengajak mereka untuk banyak beristighfar. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka saya berkata, istighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah itu Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Maha Pengampun. Iya. Kata Nabi Hud alaihi salam, "Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Jadi sebut itu doa-doanya, ajarannya para nabi. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah diampuni dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Bersamaan dengan itu, kata beliau, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Sungguhnya saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kadang berlalu di hatiku kayak ada sesuatu, maka saya beristighfar 70 kali. Kata Ibnu Umar, saya hitung dalam satu majelis Nabi duduk, beliau membaca 100 kali. Allahumma gfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi ajarkan doa, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca doa ini dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Walaupun sebanyak buih lautan. Istighfar itu luar biasa. Istighfar itu dia mohon ampun kepada Allah itu sebab turunnya rezeki. Sebab seorang hamba dihindarkan dari musibah dan petaka. Sebab dia diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintah untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah saya. Kalau kita cerita tentang istighfar, kandungannya, manfaatnya, bagaimana pengaruhnya terhadap jiwa, terhadap pribadi, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, itu pembahasannya luas sekali. Pembahasannya luas sekali. Iya. Baik. Ini kalimat yang pertama dalam doa. Yang kedua, Allahumma gfirli, terus apa tadi? Warhamni. Ya Allah, rahmatilah saya. Rahmatilah saya. Ini subhanallah ya. Ini dari permohonan karunia yang paling luas. Karena rahmatnya Allah itu sebagaimana firman-Nya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi kalau seorang hamba dirahmati oleh Allah, maka dia akan dikuatkan di atas tauhid. Kalau dia dirahmati oleh Allah, dia dipelihara, dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Kalau Allah merahmati hamba, dia dijauhkan dari dosa-dosa dan maksiat. Kalau Allah merahmati seorang hamba, maka dia akan bagus menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji. Kalau dia dirahmati oleh Allah, dia itu pasti anak yang berbakti kepada orang tuanya. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Iya. Kalau dia dirahmati oleh Allah, itu artinya dia dirahmati oleh seluruh makhluk. Bukan di dunia saja, tapi juga penduduk langit merahmatinya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamukumur rahman." Orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman merahmati mereka juga. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di bumi, yang di langit akan merahmati kalian. Iya. Dan kalau dia dirahmati oleh Allah, maka
Allah akan memberikan kepadanya pemahaman terhadap agama. Kalau Allah merahmati hamba, dimudahkan untuknya pintu-pintu kebaikan. Rahmat itu luas sekali cakupannya. Dengan rahmat Allah inilah seorang dimasukkan ke dalam surga. Iya. Seorang dimasukkan ke dalam surga. Karena seorang itu tidak masuk surga dengan amalannya. Dia masuk surga karena keutamaan dan rahmat dari Allah. Iya. Ya, Nabi berkata, la yadkhulul jannah ahadun minkum bi amali. Tidak seorang pun di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wala anta, termasuk engkau ya Rasulullah. Kata beliau, termasuk saya. Illa ayatagammani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Kecuali kalau Allah meliputi saya dengan keutamaan dan rahmatnya. Ya, rahmat yang menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Iya. Maka kita selalu mohon dari rahmat Allah itu. Nah, itu permohonan rahmat itu ada. Kita baca setiap sholat. Kan kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Ar-Rahmanir Rahim. Itu kita minta kepada Allah Ar-Rahman yang maha merahmati dengan rahmat yang luas mencakup seluruh makhluk. Ar-Rahim yang maha merahmati, rahmat yang meliputi kaum mukminin. Rahmat yang meliputi kaum mukminin. Iya. Maka ini kalimat yang kedua. Warhamni. Rahmatilah saya. Kemudian yang ketiga, wa'afini. Ya Allah, berikanlah mu'afah kepadaku. Berikan afiat untukku. Afiat itu artinya seorang diselamatkan dari segala keburukan. Dari segala yang tidak baik. Dari segala yang tidak baik. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, dan ini di Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ma min da'watin yad'u bihal abdu afdalu min Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Tidak ada doa yang dibaca oleh seorang hamba yang lebih utama daripada dia berkata, ya Allah, saya memohon kepadamu mu'afah, afiat di dunia dan di akhirat. Ini doa lainnya khusus untuk minta afiat. Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon kepadamu afiat di dunia dan di akhirat. Apa yang kita baca kalau doa pagi, sore? Doa pagi, sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi 'azamatika an utala min tahti. Memang agak panjang ya, tapi ini doa luar biasa. Ya Allah, saya mohon kepadamu maaf dan afiat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, saya mohon kepadamu maaf dan afiat pada diriku, pada hartaku, pada keluargaku. Ya, ya Allah, tutupilah auratku. Tutupilah auratku. Beri keamanan pada kegelisahanku. Jadi kalau seorang ada kegelisahan, ketika dia mohon doa ini, Allah di pagi itu dihilangkan kegelisahannya. Ya, ya Allah, jagalah saya dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku. Jaga saya dari atas. Dan saya berlindung kepadamu, jangan sampai saya dicelakakan dari bawah kakiku. Jelas ya? Ini dibaca doa ini pagi dan petang agar supaya seorang itu terselamatkan ya. Ya. Afiat dan pengaruh doa itu nyata di dalam kehidupan. Nyata di dalam kehidupan.
Orang baca zikir pagi sore, dihindarkan darinya berbagai keburukan. Mungkin kalau kita tidak baca zikir pagi sore itu, kita sudah tertimpa banyak musibah dengan hal tersebut. Ya, subhanallah. Tapi dengan doa-doa yang dia mohon kepada Allah, dia dihindarkan dari keburukan, diberikan untuknya keutamaan-keutamaan. Maka dia minta afiat. Afiat itu al-mu'afa itu diberikan untuknya perlindungan. Dia dijauhkan, diberi afiat oleh Allah, artinya dijaga jasadnya supaya dia tidak sakit. Iya, diberi afiat oleh Allah, dia dipelihara, dihindarkan dari hal-hal yang bisa menyesatkannya, hal-hal yang bisa membahayakan agamanya. Kalau dia diberi mu'afa, Allah jaga dia dari musibah-musibah yang menimpa dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan negerinya. Makanya keberadaan Nabi dan para sahabat di Mekah itu menjadi sebab penduduk Mekah tidak disiksa. Padahal penduduk Mekah ini mengerikan ya. Mereka bukan kafir saja sembarang kafir. Mereka kafirnya ini sampai menantang Allah. Itu disebut di dalam Al-Quran ucapan mereka. Wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika famtir alaina hijaratan minas sama'i wa itina bi adabin alim. Ketika dia berkata, ya Allah, andai kata yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini benar, hujani kami batu dari langit atau datangkan siksaan yang pedih. Ya, mereka tantang Allah. Dan sangat mudah Allah menyiksa mereka. Tapi Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau Nabi Muhammad di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabatmu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan juga tadi ya permohonan ampun itu tadi. Ya. Jadi kalau orang dia memohon kepada Allah mu'afa, dihindarkan dari musibah-musibah. Itu nikmat besar. Nikmat besar. Banyak hal yang, karena itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pernah suatu hari beliau berkhutbah di atas mimbar. Kemudian beliau menangis. Lalu Abu Bakar berkata, telah berdiri di tempat berdiriku ini di khutbah Nabi kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun pertama. Iya, atau di dahulu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar memberikan wejangan-wejangan. Kata beliau, tidak ada yang lebih utama setelah keyakinan kepada Allah lebih daripada seorang minta diberikan mu'afah oleh Allah. Ya, setelah dia beriman kepada Allah, dia selalu mohon diberi afiat. Diberi afiat, tidak terfitnah dalam keimanannya. Dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran. Iya. Al-mu'afah. Ini sudah berapa ini? 3. Wa'afini. Dan yang terakhir apa? Warzuqni. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku. Beri rezeki kepadaku. Ini rezeki ini hal yang dahsyat yang lainnya. Iya. Rezeki itu jangan kita sangka cuman rezeki, oh kalau saya buka toko saya lancar, bagus pembelinya. Rezeki saya diberi dari harta. Betul, itu bagian dari rezeki. Tapi jangan pahami rezeki sempit seperti itu. Kita duduk seperti ini di majelis ilmu, itu rezeki Allah kepada kita. Iya. Pertanyaan saya, semua orang pagi-pagi dengarkan ilmu agama? Kan tidak. Berarti ini rezeki Allah anugerahkan. Kita sholat subuh, itu rezeki Allah untuk kita. Rezeki. Ya, rezeki itu luas. Ada rezeki terkait dengan agama,
Ada rezeki Allah terkait dengan dunia. Terkait dengan dunia. Ya. Makanya kalau diberi oleh Allah pemberian-pemberian, maka hendaknya dia mensyukurinya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan. Ada yang menafsirkan hujan turun dari langit, itu rezeki juga. Iya. Rezeki juga. Jelas ya? Baik. Karena itu seorang itu selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki agar lapang kebaikan-kebaikannya. Ya, dan rezeki Allah kepada hamba itu dia dibuat istiqamah di atas keislaman. Wafat di atas Islam. Baik di sakaratul mautnya. Dan rezeki Allah kepada seorang hamba dia dimuliakan di alam kubur. Sebab di kubur ada dua golongan. Ada yang dapat kenikmatan, ada yang disiksa di kubur. Nah, rezeki Allah dia diberi kenikmatan di kubur. Dan rezeki Allah kepada hamba, Allah Subhanahu wa taala memudahkannya di akhirat. Kita perlu kemudahan di akhirat. Dan rezeki Allah Subhanahu wa taala dia dimasukkan ke surga. Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad." Sungguhnya ini adalah rezeki kami. Tidak ada habisnya. Tidak pernah berakhir. Itu rezeki juga. Jelas ya? Jadi harus dipahami bahwa cakupan rezeki itu luas. Luas sekali. Ya, dan ini 4 kalimat ini, subhanallah, kalimat-kalimat besar. 4 kalimat ini. Ya. Kalau salah satu dari poin-poin ini kita bicarakan, nah ini sebenarnya perlu pembahasan yang luas akan cakupan-cakupannya. Tapi maksudnya di sini kita ingat doa ini dan kita ingat pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita pahami dari situ betapa indahnya agama ini. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan betapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan untuk umatnya. Kita diajari doa ringkas tapi mengumpulkan seluruh apa? Seluruh dunia dan akhirat kita. Apa tadi doanya? Allahumma gfirli. Coba diulangi. Allahumma gfirli. Warhamni. Wa'afini. Warzuqni. Ya, mudah kan? Sekali lagi, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya, Masya Allah. Baik. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan apa yang kita pelajari itu bisa kita amalkan supaya menjadi amalan yang salih, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan untuk kita rahmat, kita diberi afiat dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki yang terbaik untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.